Halo, perkenalkan nama saya Inung Rianti. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kapuas Sintang. Di sini saya mengambil mata kuliah Biologi Reproduksi. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu organ reproduksi pada pria. Bagian-bagian yang penting dalam alat reproduksi pria terdiri dari testis, epidermis, van deferen, dan penis. Adapun penjelasan dan yang kita uraikan satu persatu, yaitu yang pertama kita akan bahas itu apa testis. Testis atau disebut dengan ganda atau testes disebut dengan tunggal, merupakan suatu kelenjar reproduksi pada pria yang memiliki fungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon kelamin pria. Testis ini memiliki jumlah sepasang yang tersimpan di dalam suatu kantung atau pelindung yang dinamakan dengan skrotum. Testis kiri ini seringkali menggantung lebih bawah daripada testis kanan. Jadi yang dimaksud dengan skrotum juga memiliki fungsi untuk mengatur agar optimum untuk kehidupan sperma. Sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh. Hal ini dimaksud sebagai perkembangannya. Oleh sebab itu, testis terletak di luar tubuh, dilindungi oleh skrotum. Pada saat suhu udara panas, skrotum mengembang dan testis menjauh dari tubuh, sehingga dapat membuat suhu testis menjadi turun. Demikian juga sebaliknya, jika udara dingin, skrotum akan mengecil sehingga testis mendekat ke arah tubuh sehingga menyebabkan suhu meningkat. Apabila diamati dengan mikroskop, maka sayatan dari testis ini terlihat sebagai saluran yang terbentuk pipa-pipa berkelok-kelok. Saluran ini jika pada pipa tersebut dipotong melintang, maka di dalamnya terdapat kumpulan sel-sel sperma. Mulai dari spermatosit primer, spermatogonium, spermatosit sekunder, dan spermatid, sehingga spermatozoa yang telah divalegal. Adapun gambar dari potongan melintang tubulus semivirilus itu yaitu seperti ada gambar berikut. Yaitu ini pemaparan pada gambar melintang tubulus semivirilus, yaitu seperti pada gambar berikut. Dan pada saat embrio masuk, testis berkembang di dalam rongga mulut. Pada saat janin berumur 7 bulan, testis turun melalui darah upatan dan masuk ke dalam skrotum. Jika testis tidak berhasil turun ke dalam skrotum, maka testis tetap berada di dalam rongga perut atau berada di dalam lipatan paha. Keadaan ini dinamakan dengan kritosidisme, yang sering terjadi pada bayi yang lahir sebelum cukup umur. Testis ini juga memiliki fungsi sebagai memproduksi sel kelamin pria atau spermatozoa. Proses pembentukan spermatozoa ini terjadi melalui berbagai tahapan yang dinamakan sebagai spermatogenesis, yang dibutuhkan waktu 2-3 minggu. Spermatogenesis ini dimulai pada saat pubertas dan pada saat umumnya berlanjut sampai usia tua. Proses spermatogenesis ini terjadi dari 3 tahap, yaitu penggadaan spermatogonium, pematangan, dan diferensiasi. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu penggadaan spermatogonium, yaitu suatu testis yang matang secara seksual mengandung kira-kira ratusan juta spermatogonium, kemudian dapat menghasilkan kira-kira 200 juta spermatozoa setiap harinya. Sebelum melakukan pembelahan meiosis untuk menghasilkan spermatozoa, spermatogonium membelah secara mitosis untuk menghasilkan beberapa spermatogonium. Pembelahan secara mitosis untuk menghasilkan beberapa spermatogonium yang baru. Spermatogonium ini selanjutnya akan berkembang lagi menjadi spermatosit 1 dan spermatosit primer. Yang kedua, kita akan menjelaskan yaitu apa itu pematangan. Pematangan itu spermatosit 1 akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang berlangsung kira-kira setelah 3 minggu sampai menghasilkan 2 buah spermatosit 2 untuk spermatosit sekunder. Pada akhirnya pembelahan meiosis 2 ini, spermatosit 2 ini akan menjadi spermatid. Keempat sel-sel spermatid ini dapat
dapat mengecil. Selain itu, 2 diantaranya mengandung kromosom X dan 2 yang lainnya mengandung kromosom Y. Lama daya tahan dari spermatozoa ini untuk mendapatkan atau membuahi sel telur yaitu selama 3 hari. Adapun gambar proses sel sperma atau spermatogenesis yaitu sebagai berikut. Gambar tersebut adalah gambar proses perubahan dari spermatid menjadi spermatozoa. Kemudian gambar proses perubahan dari spermatid menjadi spermatozoa yaitu pada gambar berikut. Demikian pemaparan tentang testis pada alat reproduksi pria. Pembahasan selanjutnya akan membahas tentang apa itu epididymis. Epididymis ini yaitu saluran yang baru keluar dari testis. Saluran ini berkelok-kelok membentuk suatu gumpalan yang memanjang yang menempel di belakang testis. Spermatozoa ini yang telah sempurna kemudian akan ditampung dalam saluran tersebut. Adapun fungsi dari epididymis yaitu sebagai tempat untuk menyimpan dan mematangkan spermatozoa. Sewaktu organisme yang terjadi ejakulasi otot polos, epididymis ini akan berkontraksi sehingga mendorong spermatozoa menuju van deferens dan saluran kantong kemih. Dan pada umur spermatozoa ini di dalam epidermis yaitu kira-kira 1 bulan. Dari ujung epidermis ada saluran yang lebih besar yang dinamakan dengan epidermis dan saluran reproduksi pria yaitu sebagai gambar berikut. Berikutnya saya akan menjelaskan yaitu vas deferens. Dinamakan juga sebagai ductus deferens. Saluran ini merupakan kelanjutan dari epididymis yang berupa saluran lurus keluar dari testis ke atas rongga panggul. Panjang dari van deferens ini sekitar 50-60 cm. Vas deferens ini dari kanan dan ke kiri menyatu pada saluran yang dinamakan dengan ductus ejaculator. Saluran ini juga sebagai muara dari kantong semen atau air mani atau di fascicula seminalis. Saluran ini berada di belakang kandung kemih, kemudian menembus kelenjar prostat untuk muara dalam saluran kantong kemih atau ureter. Protozoa dapat memulai saluran kandungan kemih menuju penis. Berikutnya saya akan menjelaskan itu tentang penis. Penis ini memiliki fungsi untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita atau disebut dengan kopulasi. Penis ini dilindungi oleh lapisan kulit yang tipis. Lapisan kulit ini dihilangkan saat seseorang anak laki-laki dihitan. Guna menjalankan fungsi dalam kopulasi, maka penis akan mengalami efek ereksi. Ereksi merupakan suatu pembesaran atau pengerasan pada penis. Hal ini disebabkan pembuluh darah di dalamnya terisi oleh sejumlah darah, sedangkan ejakulasi merupakan suatu pengeluaran air mani dari penis. Selama mengalami ejakulasi, otot pada kantong kemih akan berkerut sehingga air mani tidak akan masuk ke kantong kemih, dan pada saat buang air kecil tidak mungkin terjadi secara kebersamaan dengan ejakulasi, yaitu pada gambar terletak penis sebagai berikut. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang organ reproduksi pria yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.